ketika ingin mendapatkan suatu kepastian, maka masuknya ke kategori agama. Tetapi kalau ingin mendapatkan atau menemukan kebenaran yang relatif sifatnya, maka masuklah ke kategori filsafat. Jadi saya katakan, meskipun Pak Frans mengatakan minggu lalu bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu, betul. Tidak ada kekeliruan sama sekali. Saya menerima pendapat Pak Frans, tetapi artinya ilmu-ilmu yang dipelajari manusia, bukan ilmu yang tadi yang absolut itu. Nah, terminologinya seperti apa? Tentu ini, jadi yang paling kuat itu sebenarnya agama. Tentu, Pak, bagaimana dengan yang tidak beragama? Itu lain hal. Tetapi kalau kita sebagai ilmuwan atau sebagai mahasiswa yang beragama, ya harus berpatokan ke sini, jangan kemana-mana. Kecuali kita tidak beragama. Jadi ini adalah agama, kata kuncinya. Kemudian belajar agama tentu ilmu pasti kita dapatkan di situ. Jadi absolut ilmunya tidak akan bisa ini. Tentu nanti sangat tergantung agama yang mana nanti yang dianut. Tentu kalau misalnya seseorang menganut agama Kristen, dia akan mengakui bahwa agamanya dia adalah pasti. Itu kira-kira. Kalau dia beragama Hindu, dia akan mengatakan bahwa keyakinannya dia atas itu adalah pasti, tidak perlu diuji untuk menerima ajarannya, gitu kira-kira. Atau dia misalnya Protestan, atau dia Katolik, atau apapun dia, agama apapun dia akan mengatakan bahwa sesuatu yang dipelajari agama itu adalah mutlak. Jadi mau tidak mau. Nah, berikutnya di lapisan luarnya tentu kita akan pelajari. Nah, inilah yang kita sebut dengan mempelajari ilmu yang tataran manusia. Jadi kalau saya katakan bahwa tadi yang pertama itu adalah bicara tentang kalau dalam baca ilmu-ilmu yang lain ya, filsafat itu ada yang mengatakan bahwa ada dalil nakli di sana. Kemudian nanti ketika kita mau bicara dalil akli, ya di sini kita tempatnya di filsafat. Kemudian kulit luarnya lagi adalah apa yang kita sebut dengan ilmu, dan kulit luarnya lagi adalah pengetahuan. Ini kira-kira terminologi dari kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang kita sebut dengan ilmu itu. Ya, baik, saya akan teruskan. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah apa sih sebenarnya yang dipelajari di filsafat ilmu? Saya pikir kalau ini ranahnya Pak Frans sudah disampaikan minggu lalu. Saya pikir, tapi kalaupun nanti ada yang bertanya, tentu kita bisa diskusikan. Kalau kita ditanya apa yang dipelajari filsafat ilmu, tentu tidak lepas dari tema kita hari ini atau bahasan kita hari ini, yaitu yang pertama adalah ontologi. Yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, inilah kita akan masuk ke materi kita hari ini. Baik, saya akan coba ilustrasikan dulu. Biasanya sebelum kita tuh agak mudah kalau ditayangkan gambar daripada narasi-narasi. Coba kita perhatikan ini. Aspek filsafat itu sebenarnya kalau kita lihat secara pengetahuan secara umum aja, kita nggak usah bicara tadi dulu ontologi tetapi mau tidak mau ketika kita bicara di dalamnya, kita akan bicara realita, kita akan bicara pengetahuan, kita akan bicara nilai. Nah, ketiganya ini terangkum apa yang kita mau bahas hari ini. Di mana letak ontologi? Tentu di reality. Ya. Teologi di reality. Kosmologi dia reality, tapi di noleh pengetahuan atau nanti dari pengalaman dan seterusnya, masuklah di fenomenologi. Apakah nanti ditemukannya berdasarkan observasi? Silakan. Apakah dengan wawancara? Silakan. Apakah dengan misalnya menyebarkan kuesioner? Silakan. Nah, kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya di pengetahuan ini tentu kita akan bicara bahwa di sana harus ada yang kita sebut dengan rasional. Jadi ada dua kata kunci sebenarnya yang kita bicarakan di sini. Bahwa ada rasional berdasarkan akal pikiran, ada juga nanti apa yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan. Bahwa kalau kita mengatakan 2 tambah 2 itu sama dengan 4, yakinkah kita bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4?
Atau hanya rasionalitas kita yang mengatakan itu? Tentu kita akan bicara nanti lebih jauh. Bagaimana nanti menelusurinya, tentu kita bisa melihat. Kalau kita bicara pragmatis, tentu kita itu masuk di kategori ranahnya epistemologi tadi ya, bilangnya. Reality, ontologi, nanti di value itu adalah aksiologinya. Jadi tiga bangunan ini sebenarnya menggambarkan apa yang dibicarakan di epistemologi, apa yang dibicarakan di ontologi, apa yang dibicarakan di aksiologi. Sudah bisa kita lihat. Yang kata kuncinya adalah main logika dengan bahasa. Kira-kira gitu ya. Jadi meskipun riset kita begitu bagus, kemudian kita nanti susun, tetapi kalau tidak menggunakan bahasa yang baik, maka itu juga sia-sia, karena nanti pembaca tidak akan tahu apa yang ingin kita sampaikan. Kalau bahasanya tidak benar, atau tidak tepat, atau acak-acakan lah istilah kasarnya. Baik. Saya lanjutkan. Kalau memang ini adalah aspek filsafat, tentu kita juga akan mengatakan seperti ini. Skema filsafat itu seperti apa sih sebenarnya? Kita juga bisa bicara begini, bahwa ontologi, epistemologi, aksiologi, kalau digabungkan tiga lingkaran ini, maka kita akan ketemu tengah-tengahnya. Skemanya itu, kira-kira tengah-tengahnya itu. Jadi mau tidak mau bicara filsafat ilmu, maka tiga-tiganya ini harus dipelajari. Tidak bisa hanya satu. Jadi ini kita sebut dengan apa? Tiga bersatu. Ya. Contoh paradigma penelitian sebenarnya sering kita jumpai, apakah di orang-orang eksak atau di ilmu sosial itu sudah banyak kita jumpai. Tetapi kadang-kadang kita untuk memilahnya ini kan memerlukan waktu waktu khusus untuk mengamatinya ya, atau mendalaminya. Kalau kita seperti ini bisa lihat misalnya bahwa ada satu riset misalnya, justru yang dia temukan atau yang dia membuat dia penasaran justru dari apa yang kita sebut dengan aksiologinya. Sedangkan tadi kita temanya kan aksiologi itu di terakhir ya. Nah, riset yang seperti ini sebenarnya kan dia akan mengatakan bahwa apa sebenarnya yang ingin dia nilai. Biasanya orang-orang eksak banyak yang seperti ini ya, misalnya orang kedokteran, orang farmasi, orang apa. Tetapi di ilmu-ilmu sosial bukan tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau kita tidak menemukan fenomena dalam satu riset kita, misalnya kita melakukan riset tapi tidak menemukan fenomena. Yang penting bukan hanya menemukan fenomenanya sebenarnya, bahwa logikanya begini. Setiap riset yang ingin dilakukan, itu kata kuncinya bahwa ada masalah. Masalah ini timbul dari mana? Timbul dari gap. Apa yang kita sebut dengan gap, itu antara harapan dengan kenyataan, itu ada gap. Atau misalnya antara teori dengan fenomena yang kita temukan, ada gap, bisa saja. Tetapi kita tidak menemukan fenomena. Kita bisa melakukan riset? Bisa. Yang penting ada masalahnya. Masalahnya apa? Misalnya, kita lihat di sini pertanyaannya. Apa yang ingin dinilai? Atau apa yang kita nilai? Itu kan jadi pertanyaan. Karena ada what di sana. Jadi sudah bertanya. Jadi kalau itu pertanyaannya, maka sebenarnya mau tidak mau di situ sudah ada masalah. Mungkin saja yang dia temukan adalah teori dari A, teori dari B, kemudian ada gap antara teori si A dengan teori si B. Dia nggak menemukan fenomena, tetapi dia ada menemukan antar itu, ada gap di antara itu. Nah, karena ada gap itu, maka gap itu nanti akan menjadi pemicu untuk munculnya suatu masalah, sehingga dia bertanya seperti ini. Maka dia lakukan aksiologi dulu, baru ontologi. Baru dia menemukan caranya, mencari caranya, atau tahapan-tahapan untuk menemukan itu. Sehingga, jadi akan pertanyaannya adalah, misalnya, apa yang perlu diketahui? Nah, itu apa yang perlu diketahui? Pertanyaan sebelumnya kan, apa yang akan dinilai? Apa yang akan diketahui? Tentu kita di epistemologi, kita sudah akan bicara bahwa apa dan bagaimana kita bisa mengetahuinya. Kata kuncinya berarti epistemologi itu adalah ilmu tentang bagaimana caranya menemukan sesuatu itu. Nah, konteksnya karena kita bicara logi, maka sebenarnya konteksnya berarti yang kita bicarakan adalah ilmu. Setidaknya seperti itu. Sehingga kalau ketemu epistemologinya,
Ya, sudah terjawab. Lanjutannya adalah sekarang kita akan bicara bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan itu atau apa yang kita mau ketahui itu. Baru tentukan metodenya. Jadi ada dua hal yang sering kita salah tafsir adalah metodologi dan metode. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita penulisannya kadang-kadang secara bergantian dan tidak kita membedakannya, padahal itu sangat berbeda. Kalau sudah ketemu metodenya, maka kita tinggal data apa yang kita perlu kumpulkan atau collect, ya. Kira-kira gitu. Nah, tetapi ini kan saya bilang contoh, oke. Tapi ada juga yang berangkatnya justru dari ontologi, ya. Jadi dia berangkatnya dari ontologi, baru epistemologi, baru metodologinya, baru metode, nah di terakhirnya baru dia ke aksiologi. Nggak masalah penelitian itu apakah kita mau pendekatannya deduktif atau kita mau pendekatannya induktif, tidak masalah. Tetapi nanti tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apakah itu misalnya di pendekatan kuantitatif atau di pendekatan kualitatif, atau mungkin yang sekarang lagi tren adalah mixed method, mungkin saja, kira-kira gitu. Baik, saya akan coba teruskan. Jadi kalau sudah ketemu seperti dua metode yang berbeda ini, dua paradigma penelitian yang berbeda ini, tidak menyalahi, silakan aja. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua, bahkan nanti mungkin ada hal lain ya, mungkin yang didahulukan yang mana. Baik, saya akan teruskan. Nah, ini hanya saya ambil contoh aja bahwa model penemuan ilmiah yang begitu kompleks, kita bisa menghubungkan antara apa dengan apa, ini begitu ramainya kira-kira titik-titik ini yang bisa kita. Nah, kalau model seperti ini biasanya kita bisa menggunakan bantuan statistik misalnya gitu ya. Jadi statistik sangat berperan dalam satu riset yang bisa kita buat. Misalnya kalau penelitian kita kualitatif, kita mau menggunakan statistik misalnya, maka kita misalnya ada aplikasi sekarang yang lagi bagus, yaitu NVivo. Sedangkan kalau kita mau meneliti dengan kuantitatif, kita menggunakan misalnya PostViewer. Itu aplikasi yang sedang ramai digunakan saat ini. Yang lain, kita juga bisa bicara bahwa inti menelusuri ilmu itu dalam perspektif filsafat sebenarnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi kalau kita nanti sudah masuk ke riset, tentu poin-poin ini nanti kita akan bahas, tapi ini intinya nanti ini akan dibahas di pertemuan 9 di pertemuan 9 atau 10 nanti ini akan dibahas secara detail. Bahwa sebenarnya kan orang dulu melakukan riset itu kebanyakan kualitatif, tapi kenapa sekarang justru ramai yang kuantitatif? Dan akhir-akhir ini itu akan ramai lagi di kualitatif. Yang lain yang ingin saya sampaikan, contoh taksonomi pemetaan paradigma penelitian. Ya, seperti ini. Kita ingin misalnya sistem informasi yang mau kita kata kuncinya, tetapi kita bisa mainkan di mana kira-kira ontologinya, di mana metodologinya, di mana nanti epistemologinya, di mana kira-kira aksiologinya. Tentu kita nanti berbagai perspektif untuk melihat ini. Tapi artinya ini riset sudah jalan, jadi artinya sudah dilakukan orang. Saya pikir karena ini sudah dilakukan orang dan sudah menghasilkan rumusan, kesimpulan, dan bahkan sudah keluar rekomendasinya. Jadi sudah bisa kita gunakan. Contoh ini ya kira-kira. Kita akan bicara bahwa kalau kita bicara ontologi berarti kita bicara tentang apa yang ada. Nah, kalau kita bicara ontologi, tentu kita masih bicara di level-level ini. Jadi ada konsep, ada knowledge, ada semacam ada fondasinya, ada yang terblok, ada yang tools, ada yang macam-macam. Jadi konteksnya ini tetap kita bicarakan.